Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Kali ini saya akan membahas satu pertanyaan dari seorang kawan di komentar di YouTube kami, Rumi Institute. Dia bertanya, mengapa kalau kita lihat dalam Al-Quran, Tuhan selalu menggunakan kata huwa, di mana kata huwa ini adalah kata ganti laki-laki. Apakah kata huwa ini menunjukkan bahwa Tuhan itu laki-laki? Kemudian lanjut pertanyaannya bahwa bukankah zat Tuhan, sebagaimana dalam penjelasan kami selalu menjelaskan bahwa zat Tuhan tidak bisa diraih? Lalu jika memang demikian bahwa Tuhan tidak bisa diraih karena zat adalah tak terbatas, tak terhingga, absolut, dan seterusnya. Oleh karena itu, kenapa lalu Tuhan digambarkan dengan kata huwa? Nah, kalau kita menyadari bahwa Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah hakikat zat, absolut, tak terbatas, tak terhingga, hadir dalam segala realitas sekaligus di luar dari segala realitas, maka kita harus memahami bahwa tentu hakikat yang zat yang seperti digambarkan itu tidak ada satu wadah pun yang bisa mampu menampungnya. Karena kalau ada satu wadah yang bisa menampung hakikat zat mutlak, tak terbatas, tak terhingga, maka tentu wadah lebih luas daripada Tuhan itu sendiri. Makanya para sufi mengatakan bahwa hakikat zat adalah hakikat yang senantiasa di dalam singgasananya yang tak terbatas. Dia tidak bertajalli di dalam realitas. Sebab itu yang bertajalli adalah realitas kesempurnaannya yang disebut dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu sebenarnya kalau dalam Al-Quran menggunakan kata huwa untuk menjelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya huwa ini menjelaskan dimensi jamal dan jalal. Jadi feminim, maskulin, kira-kira seperti itu. Huwa ini adalah dimensi jamaliyah. Nah, di pembahasan yang lain, di YouTube kami yang lain menjelaskan bahwa jamal dan jalal ini dua hal yang tak pernah terpisah. Kenapa? Karena dia tak terbatas. Karena dia tak terbatas sehingga jamal dan jalal itu hadir dalam dirinya. Dialah jalal, dia jamal. Sekaligus jalal dan jamal ini tidak pernah terpisah. Di dalam keindahannya ada keagungannya, di dalam keagungannya ada keindahannya. Oleh karena itu, dua hal ini bukan sesuatu yang terpisah, tapi dia menjadi satu kesatuan. Cuma dalam tajalli, ketika dia bertajalli, kadang dia nampak dengan dimensi jamaliyahnya, kadang dia nampak dimensi jalaliyahnya. Tapi dalam setiap jalal ada jamal dan setiap jalal ada jamal. Kira-kira seperti itu, sehingga menjelaskan dua hal yang tak terpisah. Nah, oleh karena itu, kalaupun toh dijelaskan bahwa seperti dalam pertanyaan ini bahwa kenapa dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan huwa, itu sebenarnya lebih kepada menjelaskan tentang hakikat jalaliyahnya, bahwa pada hakikat zat yang bertajalli keluar itu adalah dimensi jalal, tetapi tentu di baliknya itu pasti ada jamaliyah. Nah, ada rahasia tertentu kenapa Tuhan lebih menampakkan jalaliyahnya dan menyembunyikan jamaliyahnya ketika dia menampakkan sesuatu. Itu ada rahasia sehingga dalam pembahasan tashbih dan tanzih itu mungkin teman-teman bisa melihat pembahasan ini lebih jauh tentang pembahasan tashbih dan tanzih dalam pembahasan Ibn Arabi, karena rahasianya terkait di pembahasan tersebut. Nah, pada intinya bahwa kalau kita kembali kepada hakikat zat yang tak terbatas, tak terhingga, absolut, hadir dalam segala realitas sekaligus di luar dari segala realitas. Oleh karena itu, hakikat seperti ini tentu tidak mungkin ada wadah ya yang bisa menampungnya. Laki-laki dan perempuan itu tentu batasan, sehingga mungkin sebaiknya kita tidak mempredikatkan baik itu laki-laki ataupun perempuan terkait dengan ilahi. Jangankan itu, bahkan
Ruh kita pun bukan laki-laki dan perempuan. Ruh sebagaimana ruh bukan laki-laki dan bukan perempuan. Sebagaimana malaikat, malaikat adalah hakikat ruh, bukan laki-laki dan bukan perempuan. Sebab itu laki-laki perempuan ini hanya dimensi fisik semata, bukan dimensi ruhania. Nah, apalagi hakikat zat yang tak terbatas, tak terhingga, absolut, di luar dari segala realitas, sekaligus di dalam dari segala realitas. Oleh karena itu, apa yang bahasa yang ada adalah dimensi jamal dan jalal, keindahan dan keagungan. Seperti itulah Tuhan menampakkan dirinya, wajahnya kepada kita sebagai sesuatu yang terbatas ini. Terima kasih banyak. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab dalam pertanyaan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.